Bakorwil 5 Jember melakukan rapat koordinasi bertajuk Rembuk Nyekrup di ruang pertemuan Letkol Muhammad Sroji di Jalan Kalimantan, Jember, Selasa 23 November 2021. Dalam agenda tersebut, Bakorwil 5 Jawa Timur membahas konservasi warisan budaya dan destinasi wisata unggulan yang tersebar di wilayah 5 Jatim. Melalui rakor ini ada orientasi menjadikan dan mengembangkan warisan budaya sebagai destinasi wisata di masing-masing daerah. Rakor tersebut menghadirkan perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Dwi Supranto, yang juga selaku Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, serta Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Profesor Soekarno. Forum ini juga dihadiri perwakilan dari seluruh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wilayah 5 Jawa Timur. Adapun daerah-daerah yang masuk wilayah 5 Jawa Timur meliputi Kota dan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi. Dalam paparannya di forum ini, Prof. Soekarno menyampaikan bahwa dalam mengembangkan warisan budaya dan penyiapan pengembangan warisan budaya sebagai destinasi wisata harus melewati 6 tahapan. Pertama, mengidentifikasi dan menentukan daya tarik warisan budaya dan destinasi wisata dan identifikasi daya dukung dan daya tampung warisan budaya dan wisata. Kedua, melakukan signifikasi dengan cara mendetailkan terhadap daya tarik agar bisa menjadi destinasi wisata lokal, nasional, dan internasional. Ketiga, melihat respon peluang dengan cara menganalisis tren global, identifikasi segmentasi pasar yang tepat, membuat profil wisatawan dengan motivasi khusus. Keempat, merumuskan produk wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji muatan nilai-nilai warisan, merinci produk wisata sebagai jadwal perjalanan, melakukan inovasi produk destinasi secara khusus yang disesuaikan oleh segmentasi pasar. Kelima, menentukan pelaku wisata, menguatkan dan mengelola destinasi hingga mengidentifikasi kebijakan dan institusi lokal yang mengelola destinasi. Dan terakhir, tahap penyiapan produk dan promosi, seperti mendesain dan menyiapkan bermacam-macam produk audio dan video terkait warisan budaya. Tadi kan pertama kita mengidentifikasi dulu. Jadi kita identifikasi dulu, setelah kita identifikasi, kita petakan ya. Berikutnya kan dari hasil identifikasi itu kita coba kita cari mana yang diantara sekian cagar budaya itu yang menarik untuk diangkat. Ya. Kemudian setelah itu kita coba ada branding ya, kita buat semacam produk itu kita kemas gitu ya, kita kemas dan kemudian bagaimana itu bisa disosialisasikan, bisa dipasarkan namanya ya. Tapi sebenarnya kata yang terpenting adalah bukan hanya sekedar itu bisa dipasarkan, tapi bagaimana bisa keterlibatan masyarakat di sekitar tempat wisata itu bisa terlibat. Artinya bahwa tempat wisata itu juga memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya itu yang penting. Dengan demikian peninggalan budaya ini, warisan budaya itu tidak hanya digunakan untuk wisata saja, tetapi juga bisa mengangkat masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi di masyarakat juga. Itu yang terpenting. Jangan sampai nanti ada usaha wisata ini ternyata hanya memperkaya kelompok-kelompok tertentu, pemilik modal saja. Ini kan ada ekokultural. Betul, tadi ada ekokultural. Artinya bahwa apa yang bisa kita kemas itu sebenarnya bisa gabungan dari dari kondisi lingkungan itu berkaitan dengan budayanya. Karena budaya masyarakat di sekitar itu yang sering juga menjadi satu menarik berbeda dengan di tempat-tempat yang lainnya. Ya. Kalau melihat Tapal Kuda, Prof, ini seperti apa potensinya? Saya kira cukup besar potensi kita yang dimiliki di sini, hanya belum semuanya bisa tergali dan belum bisa dikembangkan. Karena itulah tahapan pertama itu bagaimana kita lakukan identifikasi dan pemetaan. Karena cukup besar potensi kita, hanya masalahnya itu belum semuanya bisa tergali. Dan yang mungkin juga menjadi hambatan karena tidak semua pemerintah daerah itu mengutamakan dalam bidang itu ya. Jadi mungkin utama dalam bidang yang lain sehingga dalam hal ini agak tertinggal. Tapi contohnya Banyuwangi yang ya begitu bupatinya sehingga bisa terangkat cepat ini. Nah ini memang banyak tergantung pada pengambil kebijakan di daerah masing-masing. Sedangkan Dwi Supranto selaku Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah Disbudpar Jawa Timur menjelaskan tentang kriteria cagar budaya
yakni harus berusia 50 tahun atau lebih dan memiliki masa gaya paling singkat 50 tahun, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Ia lalu membincang kurangnya tim ahli cagar budaya yang memiliki sertifikasi di Jember. Padahal salah satu syarat penetapan cagar budaya oleh pemerintah ialah memerlukan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Menurutnya, jika diklasifikasi, cagar budaya dibagi jadi dua, yaitu benda dan ruang. Ketika cagar budaya memasuki peringkat nasional atau provinsi, maka biaya dan tanggung jawab juga ditanggungkan pada pemerintah pusat atau provinsi. Karena itu sangat penting adanya cagar budaya memiliki identitas. Sebagai contoh, menurut Dwi Supranto, saat ini ada 4 cagar budaya di wilayah 5 Jatim yang masuk status cagar budaya provinsi. Di sisi lain, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya adalah juga untuk kepentingan agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi. Jadi kalau kita cermati dari kewenangan Undang-Undang 23 itu memang ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Tapi kita juga punya namanya Undang-Undang Cagar Budaya yang mengamanatkan bahwa pelestarian cagar budaya itu tidak sektoral tetapi tanggung jawab semua, baik pemerintah, provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, terkait dengan upaya-upaya penetapan, memang penetapan itu ranahnya kabupaten kota, di mana benda cagar budaya tersebut berada. Nah, tetapi nilai pentingnya itu bisa saja sebuah benda itu ketika berada di satu kabupaten, tapi nilai pentingnya itu bisa levelnya bisa provinsi nasional, meliputi area sekitarnya bahkan provinsi. Nah, itu yang kita naikkan peringkatnya menjadi cagar budaya tingkat provinsi. Kemudian juga nanti ketika cagar budaya tersebut dikaji dan mempunyai nilai penting secara nasional, maka kita usulkan menjadi cagar budaya tingkat nasional. Tentu ini ada konsekuensinya. Jadi ketika sudah diperingkatkan menjadi tanggung jawab provinsi itu, maka provinsi ikut terlibat di dalam upaya-upaya pelestarian Tanggung jawab. pelestariannya. Gitu. Ya. Kalau melihat pemetaan di Jawa Timur sendiri, kendala selama ini apa untuk urusan itu tadi? Ya, kendalanya satu, ini masalah TACB, tenaga ahli cagar budaya. Ini setiap kabupaten kota itu harusnya menurut undang-undang itu diamanatkan untuk membentuk tim ahli cagar budaya. Nah, tetapi banyak teman-teman di kabupaten kota yang belum punya tim ahli cagar budaya. Sementara tugas tim ahli cagar budaya ini adalah melakukan kajian untuk membuat rekomendasi penetapan. Jadi tim ahli cagar budaya ini melakukan kajian terhadap sebuah benda cagar budaya, kemudian membuat rekomendasi kepada bupati atau wali kota untuk menetapkan cagar budaya itu menjadi cagar budaya. Kalau di Bakorwil 5 ini TACB-nya seperti apa? Belum ada atau? Sudah ada, saya lihat itu di Bondowoso itu sudah ada. Dan saya pikir teman-teman ini harus proaktif untuk melakukan upaya-upaya penetapan, karena penetapan ini bagian dari perlindungan. Ketika benda cagar budaya sudah ditetapkan, maka secara legal, secara regulasi dia sudah punya payung hukum. Karena sudah ditetapkan cagar budaya itu berarti ada identitas bahwa dia benar-benar sebagai cagar budaya melalui rekomendasi tim ahli tadi. Ketika benda tersebut belum ditetapkan sebagai cagar budaya, namanya ODCB, objek diduga cagar budaya. Terakhir, selain turun ke daerah, upaya apalagi yang dilakukan oleh Pemprov untuk segera mengangkat beberapa cagar budaya yang selama ini dibiarkan? Ya, kami menurunkan tenaga ahli cagar budaya provinsi untuk membantu pendampingan teman-teman dari kabupaten kota. Laporan Brian Pratama, Tada Today TV.